Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor, kelas A042. dengan saya Nurpika Tukesuti, saya Sulistioningsi, Saya Marcella Alexandra, dengan fasilitator Ibu Suci Mustika Hati. dan pengajar praktik Bapak Ande Sofyan. kami akan menampilkan praktik coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Celi. Pagi Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Apa kabarnya nih hari ini Bu Saya Celi? baik, Ibu apa kabar? Alhamdulillah hari saya ini? juga baik nih Bu ya. Syukurlah kalau Bu Celi kondisinya sehat ya Bu ya. Iya. Gimana nih hari ini tadi pagi kondisinya aman Bu di rumah, di sekolah aman? Aman Ibu, hari ini puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Jadi sesuai dengan rencana kita bahwa nanti saya akan melakukan sesi coaching Luar biasa. terhadap Bu Pika. Baik ya. Apakah Ibu sudah siap melaksanakannya Ibu? Ya, mudah-mudahan siap ya. Oke. Baik Ibu, kehadiran saya di sini dalam proses kita di awal yaitu praobservasi. Saya akan memberikan dukungan nih terhadap Ibu, di mana saya akan membersamai Ibu mengembangkan potensi ataupun kemampuan ataupun kompetensi inti Ibu sebagai coach dalam proses coaching ya Bu ya. Saya akan membersamai Ibu dan juga mengamati nih Bu proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti ya. Iya. Apakah Ibu sudah siap melaksanakannya nih Bu nih? Iya, mudah-mudahan siap Ibu. Terima Baik. kasih juga. Pasti udah mempersiapkan yang terbaik ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, oke. Nah, jadi saya mau terima kasih kepada Ibu ya sudah mau menjadi observer Ya, saya terima hari kasih ini. sama-sama Ibu ya. Kita sama-sama semoga hal ini bisa menjadi hal baik ya Bu ya ke Iya. depannya. Oke. Sebelum memulai kegiatan coaching Ibu nanti ya, saya akan menjelaskan beberapa hal dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk terhadap persiapan Ibu sebagai coach nanti ya Bu ya. Baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya Ibu. Baik. Saya akan mengamati mulai dari apakah nanti percakapan Ibu selama melakukan proses coaching itu akan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Ibu sudah mengetahui dengan insya Allah dengan luar biasa ya Bu ya. Persiapannya juga saya lihat insya Allah matang nih Bu ya. Amin. Iya, oke. Selain alur tirta juga kita harus memperhatikan Ibu dalam coaching itu ada namanya prinsip-prinsip coaching. Ya, mulai dari yang pertama itu membentuk kemitraan dengan coachee. Jadi kita harus membentuk kemitraan agar proses coaching itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selain itu juga ada menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif di mana Ibu juga dapat memaksimalkan potensi Ibu sebagai coach dan juga memaksimalkan potensi coachee ya Bu ya dalam proses coaching. Selain itu kita juga harus memperhatikan kompetensi inti dalam coaching Ibu. Ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua apa Ibu? Yang kedua itu mendengarkan secara aktif, Iya, lalu betul. kemudian yang terakhir Dari mendengarkan apa tuh Bu? Kita akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar iya. biasa Bu Celi ya. Iya. Oke, saya ingin menjelaskan juga saat kita mendengarkan secara aktif Ibu, kita harus mendengarkan dengan rasa. Rasa itu terdiri dari receive, lalu ask, lalu summarize dan juga appreciate. Di mana receive itu kita harus menerima nih Bu ya pernyataan yang disampaikan oleh coachee. Lalu juga di ask kita harus memberikan pertanyaan yang terbuka Ibu
agar koci itu dapat terbuka terkait dengan permasalahannya. Yang ketiga itu ada summarize, kita harus mampu merangkum Ibu ya, merangkum pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh koci. Yang keempat yang pasti adalah appreciate Ibu ya, kita harus selalu senantiasa mengapresiasi. Betul, kita juga kan kalau dimanapun kalau kita diapresiasi kita akan selalu termotivasi ya Bu ya. Betul. Baik, apakah sudah jelas Ibu rubrik yang sudah saya sampaikan? Iya Ibu, terima kasih, rubriknya sangat jelas, Baik. sangat terperinci sekali. Baik. Jadi saat saya melaksanakan coaching nanti semoga saya benar-benar bisa sesuai dengan alur tirta yang tadi sudah Ibu sebutkan. Amin. Dan saya juga bisa Mudah-mudahan. menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam coaching. Baik. Saya rasa sih sudah cukup jelas ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selain itu juga saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu ya kepada Bu Celi. Kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kan sebenarnya ada 3 ya Bu kompetensi betul. coaching, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi itu Ibu, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu fokuskan untuk saya observasi? Saya sih pengen benar-benar belajar tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dua hal itu ya Bu ya? Iya, Oke. Karena dengan dua hal itu pasti presence dong Bu, Iya, pasti hadir betul. secara penuh ya Bu ya. Oke. Nah dari hal itu seperti apa Ibu indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya berarti saya bisa mengajukan, benar-benar mendengar aktif secara utuh, dan sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail kepada coach saya gitu. Baik Ibu, luar biasa ya. Perencanaan yang luar biasa yang sudah disiapkan dengan sedemikian rupa demi tercapainya proses coaching yang esensial ya Bu ya, Iya. substansial juga. Baik Bu Celi, demikian ya kegiatan praobservasi kita hari ini. Sudah saya catat tadi hal-hal apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini. Ibu, saya harapkan kegiatan coaching ini berjalan dengan baik ya Bu Amin. Celi, Terima dan kasih, juga Ibu. iya Bu Celi juga dapat melaksanakan proses ini sesuai dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya Bu ya. Amin, terima kasih Ibu. Mohon Baik. doanya semoga saya bisa menjadi coach yang lancar dalam Insya Allah, berbicara. pasti saya doakan Bu ya. Baik Ibu, saya sampaikan kembali nanti setelah proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Nurpika sudah selesai, kita akan bertemu lagi Bu ya. Baik. Dalam kegiatan pasca observasi. Nanti saya ingin lihat nih hasil dari proses coaching itu yang udah Ibu laksanakan, itu bagaimana, kita akan refleksi bersama. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Celi, Sampai selamat bertemu pagi. Pagi. Baik Bu Pika, selamat pagi Bu Pika. Selamat pagi Bu Celi. Apa kabar Bu Pika hari ini Bu Pika? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana Bu Celi kabarnya? Sama baik juga. Alhamdulillah, syukur ya Bu ya. Padat kegiatan hari ini Bu Pika? Lumayan Bu, tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Syukurlah. Hari ini kita mau melaksanakan coaching ya Bu ya, seperti biasa sesuai dengan alur. Jadi nanti dari awal saya bertanya, lalu nanti saya harapkan jawaban-jawaban jujur dari Bu Pika, bagaimana Bu Pika bisa ada di sekolah ini, masalah-masalah apa atau apa yang perlu diketahui. Saya sangat berharap jawaban jujur dari Bu Pika. Baik Bu Celi, siap. Insya Allah saya akan memberikan jawaban secara jujur. Baik, Bu Pika, kita masuk langsung ke alur yang pertama ya. Boleh, Bu Ibu, Pika. silahkan. Kira-kira hari ini kita mau apa ya Bu ya? Bicara tentang apa ya Bu? Jadi hari ini tuh saya ingin sedikit menceritakan tentang permasalahan saya yang ada di sekolah Ibu. iya, Itu terkait dengan kurangnya minat baca pada peserta didik saya. Oke, jadi tujuannya apa nih Bu kalau sudah minat bacanya? Karena minat bacanya itu kan kurang, jadi saya ingin supaya mereka itu literasinya bertambah, sehingga juga itu nanti
endingnya akan berimbas ke hasil belajar mereka Ibu gitu. Oh baik, jadi Ibu di sini pengen biar minat bacanya itu bertambah. Betul. Dan literasinya juga nanti jadi baik gitu ya Bu. Berarti kalau kita gambarkan secara general, tujuan kita hari ini apa Bu? Berarti dalam satu kalimat? Saya ingin lebih meningkatkan hasil belajar peserta didik saya. Oke, meningkatkan hasil belajar Dan juga literasi peserta didik ya Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri ada nggak sih langkah-langkah yang tepat gitu ya untuk meningkatkan minat baca dan literasi itu? Ada sih Bu, gitu. Memang saya juga menyadari ya Bu ya, selama ini mungkin karena anak-anak itu minatnya baca itu berkurang karena di pelajaran saya sendiri itu kan pelajarannya semuanya textbook ya Bu ya, dan banyak sekali semua itu bacaan gitu, teori-teori gitu. Dan sedangkan di buku itu juga sedikit sekali gitu kalau untuk bergambar yang berwarna itu sedikit gitu. Jadi mungkin mereka bosan, adanya titik kebosanan gitu di situ. Sehingga ya itu tadi menyebabkan kalau misalnya saya berikan tugas ya mereka jawabnya sebisanya aja. Seisinya aja Iya, gitu ya Bu yang ya. penting selesai gitu. Oke, baik karena teksnya panjang, banyak teori, bosan. Nah, mengatasi masalah-masalah tersebut, Ibu sudah pernah cari tahu belum kenapa sih anak-anak itu bisa bosan gitu dengan teks? Ya, sudah pernah sih Bu gitu, sejauh yang sudah saya pelajari gitu ya, tentang kenapa sih anak-anak ini kok daya bacanya itu kurang dan seringkali bosan ya, karena itu tadi Bu, buku-buku PKN itu isinya cuma teori gitu, sedangkan gambarnya itu biasanya hanya hitam putih gitu, tidak seperti buku-buku sekarang yang zaman sekarang ya Bu ya gitu, itu kan lebih berwarna gitu, jadi otomatis mereka juga ada keinginan gitu buat baca gitu. Ini udah teori terus juga hitam putih gambarnya gitu, jadi mereka kayak sangat boring sekali gitu untuk mempelajari itu gitu. Baik, luar biasa sekali ya, pengamatan Ibu itu sudah detail sekali bahwa memang mereka itu cukup bosan karena teks itu menjadi monoton, tidak berwarna. Betul. Ya, kalau begitu yang idealnya menurut Ibu, di bayangan Ibu seperti apa kondisi idealnya? Idealnya sih saya lagi berusaha ya Bu Celia, ingin menyajikan gitu bahan ajar itu bervariasi gitu. Jadi mereka itu saya pengen suguhi beraneka ragam bacaan. Bisa juga mereka bisa mencari gitu melalui sosial media gitu. Media belajarnya selain buku kan juga ada yang lain ya Bu Celia. Itu saya ingin memaksimalkan itu ke mereka gitu supaya mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik. Jadi tadi ada variasi bahan ajar, memaksimalkan. Nah, kalau begitu rencana Ibu ini apa nih ke depannya nih? Kalau sudah tahu tentunya rencana jangka pendek saya dan harus segera saya eksekusi, saya ingin membuat modul ajar yang tentunya sesuai dengan mereka gitu. Saya dapat mengakomodasi minat dan juga kebutuhan mereka gitu terhadap pelajaran saya, supaya nantinya juga mereka itu dalam menerima pelajaran ya nggak asal jadi gitu. Jadi mereka ada ketertarikan. Pertama kalau sudah tertarik dalam pembelajaran biasanya mereka akan bisa fokus juga gitu. Dan di dalam mengerjakan tugas pun nggak hanya sekedar asal jadi gitu. Karena itu sangat berimbas Bu terhadap hasil belajar peserta didik. Luar biasa sekali Ibu, rencananya sudah sangat baik. Nah, tadi kan rencananya sudah cukup panjang yang Ibu jabarkan, tapi dari rencana atau metode selanjutnya itu Ibu sudah pernah ada metode-metode sebelumnya belum untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa? Sudah sih Bu, sejauh yang saya berikan ke siswa gitu, saya juga pernah menggunakan metode pembelajaran itu menggunakan kartu Bu gitu. Jadi menggunakan kartu itu saya buat sedemikian rupa, ada pertanyaan, ada jawaban, dan kartunya itu di covernya saya berikan gambar-gambar gitu. Jadi supaya mereka ada ketertarikan sendiri, dan itu juga dampaknya luar biasa sih. Jadi selama ini saya juga
sedikit-sedikit bisa mengetahui bahwa mereka itu ternyata senang dengan pelajaran yang bervariasi, tidak monoton seperti itu. Baik, syukurlah, terima kasih ya Ibu, tadi sudah menjabarkan bahwa sebenarnya metodenya sudah pernah dilakukan. Nah, menurut Ibu, kalau kita, tadi kan deskripsinya sudah cukup panjang, tapi kalau di angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan Ibu mengenai metode yang lain ada di angka berapa? Untuk metode yang lain, mungkin sekarang ini ada di angka 7 lah. 7. Nah, kedepannya Ibu dari angka 7 itu mau diharapkan mau jadi berapa? Pengennya sih 9 Bu, kalau 100 kan luar nggak biasa. mungkin ya. Kita nggak tahu. Sempurna banget gitu Bu. Gak mungkin aja loh. Saya lihat potensi luar biasa dari Bu Pika. Terima kasih Bu. Oke, nah dari 7 ke 9 ini ya nggak apa-apa ya, kita 9 dulu. Kira-kira berapa lama Bu Pika mau mencapai ini? Kurang lebih dalam jangka waktu 1-2 bulan ini insya Allah bisa. Luar biasa semangatnya, saya catat ya Ibu ya. Nah, untuk memulainya kira-kira kapan untuk memulai? Saya sih sudah punya planning, minggu depan akan saya mulai laksanakan. Oke, baik. Berarti Mulai hari Senin. langsung dimulai di minggu depan hari Senin ya Bu. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Ibu selain tadi kan sudah nih rencananya sudah oke sekali. Kira-kira Ibu butuh dukungan dari pihak lain kah? Tentunya saya juga membutuhkan dong Bu, namanya dukungan gitu. Saya nggak mungkin bisa bekerja sendirian gitu. Dukungan itu pasti saya butuhkan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat tentunya gitu, dan juga seluruh siswa gitu, dalam mendukung apa yang ingin saya kembangkan nantinya. Ini kan dari mereka untuk mereka juga gitu. Baik. Seperti itu Bu Cel. Luar biasa ya Ibu. Semoga semua dukungannya bisa mendukung dan mensupport Ibu secara penuh ya. Amin. Saya rasa itu yang perlu saya catat. Jadi tadi Ibu sudah menjabarkan banyak hal. Semoga rencana Ibu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya Ibu, tadi kan bentuk dukungannya sudah disebutkan. Semoga dukungannya itu bisa disupport dengan baik. Nah, Amin. untuk komitmen selanjutnya ini apa nih yang mau Ibu ambil? Komitmen saya tetap mempunyai komitmen yang kuat ya Bu ya, supaya anak-anak ini dalam jangka pendek tentunya dapat meningkat untuk literasinya, terus juga meningkat pemahamannya seiring dengan pemahaman mereka dalam membaca gitu, dan juga bisa meningkatkan prestasinya juga gitu. Baik, terima kasih Ibu, betul komitmennya nanti saya catat. Nanti kalau kita ketemu lagi nanti saya observasi kembali ya Bu. Oke, siap Ibu, siap. Gimana nih Bu perasaannya setelah kita coaching hari ini? Perasaannya agak lega ya Bu ya. Syukurlah. Sudah lega alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bu Celi. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari hasil kita diskusi hari ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ke Ibu itu bisa saya aplikasikan nantinya ke dalam pembelajaran saya gitu. Amin. Amin. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Wah, alhamdulillah Bu Celi telah selesai nih proses coachingnya. Luar biasa. Iya, gimana Ibu perasaannya nih? Lega banget Ibu, ya. seneng banget. Saya lihat sih Bu sangat lega. Sesuatu yang sudah kita persiapkan terus lancar tuh pasti membuat lega ya Bu ya. Iya, amin. Ibu proses coachingnya tadi sangat menginspirasi saya, luar biasa Ibu. Terima kasih, Bu. Selama sudah menyelesaikannya dengan sangat baik Ibu ya. Baik, menurut Ibu nih, apakah proses coaching tadi apakah menurut Ibu, apakah proses coaching tadi sudah sesuai Ibu dengan alur Tirta? Ya, menurut saya sih sudah sesuai ya Bu. Baik. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalahnya, terus rencana aksinya juga sudah saya tanyakan. Baik, sudah saya catat juga Ibu ya. Luar biasa, sesuai dengan alurnya dari awal sampai dengan akhir ya Bu ya. Ya. Baik Bu Celi, selanjutnya saya perhatikan tadi Bu ya, ada beberapa momen ketika Bu Pika itu terlihat agak
ragu Ibu dalam menyampaikan permasalahannya. Tapi hal itu bisa Bu Celi tangani sih ya sebenarnya ya. Tapi saya ingin tahu apakah Ibu menemukan kesulitan nih dari hal yang dilakukan tadi dalam membantu Bu Pika untuk lebih terbuka Ibu? Iya, jadi memang itu Ibu yang saya agak sulit gitu ya. Jadi untuk membuka seseorang itu biar bisa mendeskripsikan dengan lebih banyak dan lebih baik sesuai dengan kondisi yang benar-benar ia rasakan. Memang itu perlu sedikit waktu ya Bu ya, dan berbagai ya seperti yang sudah dibicarakan pancingan-pancingan pertanyaan. Iya, setuju Bu Celi karena kita sebagai coach itu pasti butuh apa ya, hal yang bisa menggiring ya Bu ya, membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Setuju dengan apa yang disampaikan Bu Celi. Lalu bagaimana Ibu memastikan nih bagaimana coach itu atau tadi Bu Nurpika dapat memahami dan menangkap nih apa maksud dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Celi? Menurut saya sih yang pertama adalah saya menyampaikan bahasanya itu cukup sesuai dengan Bu Pika, tidak terlalu kompleks, iya sederhana. Lalu kemudian tadi saya sempat mengulang statement kembali, pengulangan statement, memberikan ada sedikit contoh juga. Lalu kemudian memberikan waktu untuk coachee menjawab. Jadi biarpun ada jeda untuk berpikir, itu tetap saya berikan waktu untuk mencerna dan menjawab. Wah, strategi yang luar biasa nih Bu Celi ini, sesuai dengan rencana ya Bu ya? Ya, semoga. Iya, oke. Tapi dari proses tadi Bu ya, kesulitan yang terbesar tuh apa Bu yang Ibu rasakan nih? Kalau menurut saya untuk tetap bisa fokus mendengarkan secara aktif ya, bisa fokus untuk memberikan arahan yang sesuai dengan kondisi yang sudah diceritakan seperti itu. Iya, kesulitannya berarti terkait dengan fokusnya ya Bu ya. Fokus, betul. Nah, dimanapun kita harus presence ya Bu ya. Iya. Kehadiran tuh harus penuh sesuai dengan apa tadi Bu? Kompetensi intinya. Kita bicara masuk lagi ke sana Bu ya. Iya, Tapi itu memang jadi dilema sih Bu ya. Sebagai coach itu pasti ya kalau nggak fokus ya nggak terarah nanti kepada solusi ya Bu ya. Baik, tapi Bu Celi sudah melewatinya dengan sangat baik, luar biasa Bu Celi ya. Baik. Terkait dengan permasalahan tadi, terkait dengan fokus, kehadiran penuh, adakah solusi atau cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya sih paling terkait dengan fokus. Kadang saya menanyakan ulang kembali apa yang beliau maksud, statement-statementnya, lalu kemudian menanyakan juga pertanyaan yang berbobot hasil dari mendengarkan, sehingga mendengar aktifnya itu bisa tercapai. Oke, luar biasa Bu Celi ya. Saya lihat sudah dapat mengembangkan kompetensi inti dan juga menjalankan prinsip-prinsip dan juga alur tirtanya ya Bu ya. Oke, saya lihat tadi luar biasa dan juga Ibu bisa mengarahkan atau membimbing coachee untuk menggali potensinya dan juga berpikir secara kritis ya. Luar biasa Bu Celi. Saya sekali lagi saya apresiasi, semoga kedepannya kita sama-sama nih Bu ya, saya ajak kita sama-sama untuk saling mengingatkan, berbagi praktik baik untuk kemajuan kita sebagai pendidik di Indonesia ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Celi sudah menyelesaikan proses coachingnya dengan sangat baik. Semoga kita bisa sama-sama terus maju ya Bu ya. Amin. Ada lagi Ibu yang hendak disampaikan mungkin? Sudah Ibu, terima kasih banyak atas observasinya, sangat membukakan mata saya dan melegakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, selamat siang. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik telah selesai kami laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.